Bab 1. Anak orang terbuang. Matahari telah hampir masuk ke dalam peraduannya. Dengan amat perlahan menurutkan perintah dari alam gaib. Ia berangsur turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan ranah tanah tepinya. Cahaya merah telah mulai terbentang di ufuk barat, dan bayangannya tampak mengindahkan wajah lautan yang tenang tak berombak. Di sana sini kelihatan layar perahu telah berkembang, putih dan sabar. Ke pantai kedengaran suara nyanyian Iloho Gading atau Sio Sayang yang dinyanyikan oleh anak-anak perahu orang Mandar itu. Ditingkah oleh suara geseran rebab dan kecapi. Nun agak di tengah, di tepi pagaran anggar kelihatan puncak dari sebuah kapal yang telah berpuluh tahun ditenggelamkan di sana. Dia seakan-akan penjaga yang teguh, seakan-akan stasiun dari setan dan dari setan dan hantu-hantu penghuni pulau Laya-Laya yang penuh dengan kegaiban itu. Konon kabarnya kalau ada orang yang akan mati hanyut atau mati terbunuh, kedengaranlah pekik dan ribut tengah malam di kapal yang telah rusak itu. Di waktu senja demikian kota Mengkasar kelihatan hidup, kepanasan dan kepayahan orang bekerja siang. Apabila telah sore dinobatkan dengan menyaksikan matahari yang hendak terbenam dan mengecap hawa laut. Lebih-lebih lagi bila suka pula pergi makan angin ke jembatan, yaitu panorama yang sengaja dijorokkan ke laut di dekat benteng Company. Di benteng itulah kira-kira 90 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro kehabisan hari tuanya sebagai buangan politik. Sebelah timur adalah tanah lapang Karibosi yang luas dan dipandang suci oleh penduduk Mengkasar. Menurut tahayul orang tua-tua, bila mana hari akan kiamat, Kara Engdata akan pulang kembali. Di tanah lapang Karibosi akan tumbuh 7 batang beringin dan berdiri 7 buah istana persemayaman 7 orang anak raja-raja. Pengiringan teguhnya Gunung Lompok dan bawah Kara Eng yang hijau tampak dari jauh. Dari jembatan besi itu akan kelihatan perkawinan keindahan alam dengan teknik manusia. Ke laut tampak kecantikan lautan, ke darat kebesaran Allah. Dan ke sebelah kanan kelihatan pula Anggar Baru, anggar dari pelabuhan yang ketiga di Indonesia sesudah Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Di tepi pantai di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso berdiri sebuah rumah bentuk Mengkasar yang salah satu jendelanya menghadap ke laut. Di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun duduk termenung seorang diri, menghadapkan mukanya ke laut. Meski matanya terpentang lebar, meskipun ia begitu asik dia memperhatikan keindahan di lautan Mengkasar, rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali, kebalik yang tak tampak di mata, dari lautan yang dunia pindah ke lautan hayalan. Ia teringat pesan ayahnya yang tatkala beliau akan menutup mata. Ia teringat itu meskipun dia masih lupa-lupa ingat. Ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah Mengkasar, tetapi jauh di seberang lautan yang lebih indah lagi dari negeri yang didiaminya sekarang. Di sanalah pendam kuburan nenek moyangnya dan di sanalah sasap jeraminya. Jauh, kata ayahnya, jauh benar negeri ini. Jauh di balik lautan yang lebar, subur dan nyaman tanamannya. Ayahnya berkata, jika Mengkasar ada Gunung Lompo, jika Mengkasar ada Gunung Lompo, Batang dan Bawah Karaeng, di kampung pun ada 2 gunung yang bertuah pula, ialah Gunung Merapi dan Singgalang. Di Gunung Merapi ada Talang Perindu, di Singgalang ada naga hitam, dan di dalam telaga di puncaknya. Jika disebut orang keindahan Bantimurung di Maros, di negerinya ada pula air mancur yang lebih tinggi. Masih terasa-rasa di pikirannya keindahan lagu Serati yang kerap kali dilakukan oleh ayahnya tengah malam. Ia tak tahu benar apakah isi lagu itu, tetapi rayuannya sangat melekat dalam hatinya. Ada pantun-pantun ayahnya yang telah hafal olehnya lantaran dinyanyikan dengan nyanyi Serati yang merdu. Bukit putus, rimba keluar, direndang jagung dihangusi, hukum putus, badan terbuang, terkenang kampung ku tangisi.
Batang kapas dan rimbun daun, urat rentang masuk padi. Jika lepas laut ke tahun, merantau panjang hanya lagi. Siapa gegarangan anak muda itu? Dia dinamai ayahnya Jainuddin. Sejak kecil telah dirundung oleh kemalangan. Untuk mengetahui siapa dia, kita harus kembali kepada suatu kejadian di suatu negeri. Ketika hari kembali ke suatu kejadian di suatu negeri kecil dalam wilayah Batipu 10 Koto, Padang Panjang, kira-kira 30 tahun yang lalu. Seorang anak muda bergelar pendekar sultan, kemenakan Datuk Mentari Labih, adalah pendekar sultan kepala waris yang tunggal di harta peninggalan ibunya karena tidak bersaudara perempuan. Menurut adat Minangkabau, tak bersaudara perempuan amatlah malang seorang laki-laki jika tidak mempunyai saudara perempuan yang akan menjagai harta benda, sawah yang berjenjang, bandar buatan, lumbung berpereng yang akan mengurus harta benda lainnya. Tinggal ia berdua dengan mamaknya, Datuk Mentari Labih. Mamaknya itu usahakan menukuk dan menambah, hanya pandai menghabiskan saja. Harta benda beberapa tumpuk sawah dan sebuah gong pusaka telah tergadai ke tangan orang lain. Kalau pendekar sultan mencoba hendak menjual dan menggadai pula, selalu dapat bantahan. Selalu tidak semupakat dengan mamaknya itu. Sampai dia berkata, daripada engkau menghabiskan harta itu, lebih baik engkau hilang dari negeri ini. Saya lebih suka. Darah muda masih mengalir dalam badannya. Dia hendak kawin, hendak berumah tangga, hendak melawan laga kawan-kawan sesama gadang. Tetapi selalu dapat halangan dari mamaknya sebab segala penghasilan sawah dan ladang diangkutnya ke rumah anaknya. Beberapa kali dia mencoba meminta supaya diizinkan menggadai. Bukan saja mamaknya yang menghalangi, bahkan pihak kemenakan yang jauh, terutama pihak perempuan, sangat menghalangi sebab harta itu sudah mesti jatuh ke tangan mereka menurut hukum adat, nan sehasta, nan sejengkal, setapak sebuah jari. Pada suatu hari malang akan timbul, terjadilah pertengkaran di antara mamak dengan kemenakan. Pendekar sultan bersikeras hendak menggadaikan setumpak sawah untuk melanjanya beristri karena sudah besar dan dewasa. Belum juga dipanjat ijab kabul. Mamaknya meradang dan berkata, kalau akan berbini mesti lebih dahulu menghabiskan harta tua. Tentu habis segenap sawah di Minangkabau ini. Inilah anak muda yang tidak tahu malu, selalu hendak menggadai, hendak mengayun, kata si mamak tadi. Perkataan ini dikatakan di atas rumah besar di hadapan mamak-mamak dan kemenakan yang lain. Pendekar sultan naik darah lantaran malu, tetapi masih ditahannya. Dia berkata, mamak sendiri pernah menggadai, bukan untuk mengkawinkan kemenakan-kemenakan, tetapi untuk mengkawinkan anak mamak sendiri. Berapa tumpak sawah dikerjakan oleh istri mamak, kami tidak mendapat bagian. Itu jangan sebut, kata Datuk Mentari Labih. Itu kuasaku. Saya mamak di sini, menghitamkan, memutihkan kalian semua, menggantung tinggi, membuang jauh. Meskipun begitu, hukum jolim tidak boleh dilakukan. Apa? Engkau katakan saya jolim? Kata Datuk Mentari Labih sambil melompat ke muka dan menyentakkan keris. Tiba sekali di hadapan pendekar sultan, malang akan timbul. Sebelum dia sempat mempermainkan keris, pisau belati pendekar sultan telah lebih dahulu tertancap di lambung kirinya mengenai jantung. Saya luka, tolong. Cuma itu perkataan yang keluar dari mulut Datuk Mentari Labih, dan dia tak dapat berkata-kata lagi. Seisi rumah ribut. Beberapa mendekati pendekar sultan, tetapi mana yang mendekat, mana yang rebah, sebab gelar pendekar yang didapatkannya dengan keputusan bukan sembarang gelar saja. Orang serumah ribut, pekik yang perempuan itu lebih-lebih lagi amuk-amuk. Orang di kampung segera tahu, tong-tong berbunyi, penghulu kepala lekas diberitahu, penghulu suku tahu pula.
Beberapa jam kemudian pendekar sultan ditangkap dan Datuk Mentari Labi mati tidak beberapa jam setelah tertikam. Ketika Landrat bersidang di Padang Panjang, pendekar sultan mengaku terus terang atas kesalahannya. Dia dibuang 15 tahun. Ketika itu pembuangan Cilacap paling masyhur bagi orang hukuman Sumatera. Laksana pembuangan Sawalunto bagi orang hukuman Tanah Jawa dan Bugis. Dari pembuangan Cilacap dia dibawa orang ke Tanah Bugis. Ketika itu terjadi peperangan Bone yang masyhur. Serdadu-serdadu Jawa perlu membawa orang-orang rantai yang gagah berani untuk mengamankan daerah itu. Sebab pendekar sultan bergelar jago, itulah sebabnya dia menginjakkan tanah Mengkasar. Apa benarkah pendekar sultan seorang jago? Seorang yang kejam dan gagah berani yang tiada mengenal kasihan. Sebenarnya kejagoan dan kekejaman seseorang itu bukanlah semuanya lantaran tabiat sejak kecil. Nah, sebetulnya pendekar sultan hanya seorang yang bertabiat lemah lembut, lunak hati. Kalau bukan karena lunaknya, tidaklah akan selama itu dia menahan hati menghadapi kekerasan mamaknya. Tetapi tangan yang terdorong bermula dan pergaulan di dalam penjara yang bersambung nyawa, yang keselamatan diri bergantung kepada keberanian memaksa diri melawan bunyi hati kecilnya. Dia menjadi seseorang yang gagah berani, disegani oleh orang-orang rantai yang lain. Di samping itu, seorang yang setia kepada kawan, pendiam, pemenung. Dia menunggu menambah ketakutan orang yang telah dikenalnya kepadanya. Dia telah menyaksikan sendiri kejatuhan Bone. Dia menyaksikan sendiri ketika kerajaan Goa takluk dan menyaksikan pula kapal Zaven Province menambahkan meriamnya ke pelabuhan Parepare. Ketika dia mulai dipenjarakan umurnya baru kira-kira 20 tahun. Kebetulan di dalam penjara dia telah dapat bergaul dengan seorang asal Madura yang telah lebih 40 tahun di dalam penjara bernama Kismo. Buangan seumur hidup. Nah, di dalam penjara bernama buangan seumur hidup. Rambutnya telah putih, tetapi meskipun demikian lama dia dalam penjara dan telah banyak negeri yang didatanginya, belum pernah dia melupakan jalan kesucian. Rupanya dia banyak menaruh ilmu batin kepadanya. Pendekar sultan banyak berguru. Setelah dipotong 3 tahun, habislah hukuman dijalankan. Seketika dia berada di Mengkasar. Kalau dia mau tentu dia akan dikirim ke Minangkabau, tanah tumpah darahnya. Tetapi dia lebih suka tinggal di Mengkasar, meskipun batinnya amat ingin dan telah teragak hendak pulang. Ditahannya, diulurnya air matanya. Biarlah negeri Padang dihitamkan buat selama-lamanya. Kasihan sekali. Apa sebab demikian halnya? Saudara kandung tak ada, terutama saudara perempuan. Ibu tempat perlindungan orang laki-laki di negeri yang berbangsa kepada ibu itu telah lama pulang meninggal. Meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis, yang terkandung di dalam hati mereka belum tentu lebih pahit. Sebab dia tak beruang. Kepulangannya menimbulkan cemburu hati keluarga-keluarga dalam persekutuan. Kalau tidak ranggas di Tanjung, cumanak ampayan kain. Kalau tidak emas di kandung, dun sanak jadi orang lain. Tidak, dia tidak hendak pulang, meskipun hatinya meratap teragak pulang. Bukan sedikit hari, 12 tahun, entahlah. Gedang pohon kelapa yang ditanam di muka halaman ibu entah telah bersisik keris. Dia mesti hilang, meski larat karena kehilangannya seorang. Belum sebagai kepecahan telur ayam sebuah bagi orang di kampung. Sebab itu tinggallah dia di Mengkasar beberapa tahun lamanya, bermacam